Hi guys, good morning. My name is Maranti Manulang. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang assessing listening atau menilai sebuah skill mendengarkan. Ya, kita pindah ke definisi. Jadi definisi mendengarkan sering diperluas dengan mencakup adalah keterampilan mendengarkan kritis, seperti keterampilan tingkat tinggi seperti analisis dan sintetis, dan mendengarkan nonverbal, itu seperti memahami arti nada, suara, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan isyarat nonverbal lainnya. Definisi ini juga diperluas dengan mendengarkan juga menekankan hubungan antara mendengarkan dan berbicara. Oke ya, kita pindah ke types atau jenis dari listening ini. Yang pertama itu ada intensive listening. Jadi mendengarkan persepsi komponen, baik itu fonem, kata, intonasi, ataupun wacana dari bentangan yang lebih luas. Jadi dari bentangan atau bahasa yang lebih luas yang memberikan elemen bahasa lisan. Ya, jadi cara menilainya adalah memberikan stimulus lisan kepada para peserta untuk mengidentifikasinya dari dua atau lebih pilihan. Selanjutnya ada responsive listening. Ya, mendengarkan responsif yang berarti mendengarkan tentang bahasa yang relatif singkat, seperti pertanyaan salam, perintah, atau dapat memeriksa pemahaman. Jadi untuk menilainya kita dapat memberikan terkait bahasa-bahasa singkat yang para peserta jelaskan tadinya. Selanjutnya ada selective listening. Ya. Jadi selective listening adalah memproses bahasa seperti monolog pendek atau monolog sedang untuk memindai informasi tertentu. Nah, tujuannya tidak hanya mencari makna secara global atau umum, tetapi juga informasi yang ditentukan pada konteks teks yang dibacakan tadi atau lebih panjang. Nah, contohnya bisa seperti arahan guru, berita TV, radio, ataupun cerita. Nah, bagaimana cara menilainya? Guru dapat meminta siswa untuk menjelaskan tujuan pada topiknya, nama, angka, kategori grammarnya, atau fakta atau tidak fakta, ataupun kejadian-kejadian yang ada pada monolog yang diceritakan tadi. Nah, kita pindah ke extensive listening. Nah, extensive listening ini adalah listening yang mengembangkan pemahaman global yang lebih luas lagi. Mulai dari pemahaman bahasa lisannya, mulai seperti mendengarkan ceramah atau sebuah pidato, hingga mendengarkan percakapan untuk memperoleh pesan atau tujuan yang komprehensif. Ya, jadi di sini siswa harus siswa harus mendengarkan sebuah pidato dan mendapatkan makna atau tujuan dari pidato itu tersendiri. Nah, guru dapat menilai listeningnya mulai dari retelling, taking, ataupun editing. Nah, ada tahapan listening untuk para siswa, mulai dari tahapan rendah, tahapan menengah, dan tahapan tertinggi. Saya akan menjelaskan bagaimana untuk menilai dari tahapan terendah. Guru dapat menggunakan aktivitas terdekat
ataupun portofolio. Nah, untuk menilai listening peserta untuk tahap menengah bisa menggunakan interview ataupun tugas secara pribadi ataupun berkelompok. Selanjutnya, untuk menilai listening peserta untuk tahap yang lebih tinggi dapat menggunakan pertanyaan untuk menemukan informasi ataupun TOEFL dan TOEIC. Nah, itu sedikit penjelasan tentang assessing listening atau menilai skill mendengarkan. Saya harap berguna dan bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.